Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lianti Rambu Babang, NIM 2001478. Di sini saya akan menguji data menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum melakukan uji T, kita harus melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linear. Simak video berikut. Pertama-tama kita lakukan uji normalitas dengan cara masuk pada variabel view, lalu pada bagian name klik X, pada bagian desimal klik angka sampai 0, pada bagian label klik model pembelajaran yang akan digunakan. Pada bagian yang kedua, klik Y. Pada bagian desimal, klik angka sampai 0. Pada bagian label, klik hasil belajar. Lalu, kita kembali ke data view. Kita mengcopy data dari Excel, kemudian pilih analyze, lalu pilih regression, lalu pilih linear, lalu hasil belajar dimasukkan pada dependent, inquiry masuk pada independent. Lalu klik save, lalu klik unstart site, lalu klik continue, lalu klik OK. Maka akan keluar seperti ini. Setelah itu kita akan dapat residualnya. Sekarang kita akan cari nilai signifikan residualnya. Klik analyze, pilih non-parametric days, pilih one sample KS, lalu masukkan instance ke test variable list, lalu klik normal, lalu klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Lanjut, kita dapat melihat nilai signifikan pada setelah melakukan uji normalitas, maka kita akan melakukan uji homogenitas. Pertama-tama masuk dalam variabel view, lalu pada bagian name, klik X, pada bagian desimal, klik 0,
Pada bagian label, klik inquiry. Lalu yang kedua, klik Y. Pada bagian desimal, klik 0. Pada bagian label, klik hasil belajar. Lalu masuk pada data view. Lalu kita copy data dari Excel. Lalu klik analysis site. Lalu klik compartments. Lalu pilih one way ANOVA. Lalu hasil belajar kita masukkan pada dependent needs. Lalu inquiry kita masukkan pada faktor. Lalu klik option. Lalu klik homogeneous of ranges. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Maka dapat kita lihat bahwa nilai signifikan dari data tersebut adalah 0,447. Maka lihat dari syarat homogenitas, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut homogenitas, dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak homogenitas. Maka dapat kita simpulkan bahwa data tersebut homogenitas karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Ya, selanjutnya kita akan uji linearitas. Pertama-tama kita klik analysis, lalu klik compartments, lalu klik mains, lalu hasil belajar kita masukkan pada dependent list, lalu inquiry kita masukkan pada independent list, lalu pilih option, lalu klik test for linearities, lalu klik continue, lalu klik OK. Ya, maka dapat dilihat nilai signifikan dari linearitas adalah 0,447. Nah, kembali lagi pada syarat linearitas, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut linear, dan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak linear.
maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut linear dikarenakan data tersebut lebih besar dari 0,05. Karena data-data tersebut normal, homogen, dan linear, maka kita lanjut ke uji T. Namun sebelumnya saya menyusun hipotesis bahwa HO sama dengan 70 dan HA lebih dari 70. Kemudian daerah penolakan yaitu jika P-field kurang dari 0,05 maka HA diterima, HO ditolak. Akan tetapi jika P-field lebih besar dari 0,05 maka HA ditolak, HO diterima. Nah, selanjutnya kita masuk pada variabel view. Pada bagian name, kita klik hasil. Lalu pada bagian desimal, kita klik 0. Pada bagian label, kita klik hasil belajar. Lalu kita masuk pada data view. Lalu kita copy data dari Excel. Kita copy nilai dari Y. Lalu kita klik analyze. Lalu kita klik conformance. Lalu kita klik one sample test. Lalu kita masukkan hasil belajar pada test variabel. Lalu test view-nya kita klik 70. Lalu pilih option. Lalu tekan OK. Nah, dapat dilihat nilai signifikan dari uji T yaitu 0,343. Nah, dapat disimpulkan bahwa HA ditolak, HO diterima. Artinya model inquiry yang digunakan tidak mendapatkan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sekian dari saya. Terima kasih.